Selamat bertemu kembali dengan saya Pendeta Sahat Tobing. Kembali saya hadir untuk memberikan uraian yang sangat sederhana. Dan minggu ini saya akan menghadirkan sebuah pembahasan sederhana dari Injil Markus pasal 9 ayat 30 sampai kepada ayat yang ke-37. Silakan Bapak Ibu membacanya. Dan tentu saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tetap memiliki semangat dan ketahanan fisik di dalam berjuang. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau sudah membaca perikop tadi, Markus 9 ayat 30 sampai 37, saya ketika membaca teks ini, saya menjadi teringat kepada dua tokoh besar yang awalnya mereka tidak diperhitungkan oleh dunia ini, tetapi karena perilaku pelayanannya, pengabdiannya, dan solidaritasnya, kedua orang ini menjadi tokoh besar di dunia ini dan berpengaruh. Kedua nama itu adalah Bunda Teresa dan Jose Mujica. Bunda Teresa adalah seorang aktivis kemanusiaan yang meninggalkan kenyamanannya untuk melayani, untuk mengabdikan dirinya terhadap orang miskin di Kalkuta, di Kolkata, begitu juga untuk pengidap penyakit HIV, AIDS, begitu juga untuk anak-anak yang terlantar, korban-korban perang. Bunda Teresa cukup dikenal dan saya sempat berziarah ke makam Bunda Teresa di Kalkuta, di Kolkata, dan memang sangat banyak orang setiap hari berziarah ke makam beliau. Dan memang semua orang yang saya tanyain pada saat saya ada di Kalkuta, semua orang mengenal beliau. Itu Bunda Teresa, dan akhirnya Gereja Katolik mendeklarasikan dan mengangkat almarhumah menjadi orang suci. Yang tadinya dia orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, dan akibat dari pengabdian pelayanan dan solidaritasnya, dia mempengaruhi dunia dan diperhitungkan menjadi orang besar di dunia ini. Yang kedua, Jose Mujica, dia adalah seorang mantan presiden Uruguay pada tahun 2010 sampai 2015. Jose Mujica yang tadinya dari hidup yang sederhana, kemudian terpilih menjadi presiden Uruguay. Hal yang menarik adalah dia yang seharusnya menerima gaji 174 juta, dia sumbangkan untuk pelayanan sosial, pengabdian masyarakat, orang-orang miskin dan terlantar. 90% gajinya dia serahkan untuk pelayanan dan pengabdian sosial itu. Dia hanya menerima, kalau saya kuruskan, dia hanya menerima sekitar 18 juta per bulan, yang harusnya dia terima 174 juta. Dan dia tetap hidup sederhana, dia tidak mau tinggal di istana. Dia tinggal di daerah pertanian, ditemani oleh seekor anjing dan istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kedua nama ini saja dulu saya angkat untuk menjadi contoh dari sekian banyak manusia yang bisa berada di atas rata-rata manusia dunia ini. Harusnya ini menjadi ciri khas gereja. Kedua nama ini menurut saya menginspirasi kita untuk mengerti dan memahami teks ini dan merenungkan apakah kita bisa seperti kedua nama ini. Kalau tidak, kegagalan gereja. Perilaku yang tidak umum dari kedua nama ini bagi saya menjadi makna pelayanan yang sebenarnya. Mereka justru menjadi orang yang besar
ketika mereka melayani sesamanya. Ayat 35 saya bacakan. Dikatakan bahwa lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Inilah roh dari perikop ini. Bapak Ibu, ketika dalam perjalanan Yesus, para murid berdebat untuk mencoba mencari pengaruh kepada Yesus. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus akan menjadi seorang raja. Maka mereka pun mencoba mencari perhatian Yesus. Untuk menyatakan bahwa saya orang yang penting, saya orang yang layak. Saling menyingkirkan dan saling mengatakan bahwa akulah yang layak dan terpenting. Paling tidak mereka menginginkan menjadi orang yang berada di ring satu sekitar Yesus karena mereka sudah memiliki pemahaman, anggapan bahwa Yesus akan menjadi raja. Nah, para murid memiliki cita-cita akan menjadi seorang pejabat ketika Yesus menjadi raja. Ya, sah-sah saja sih. Tetapi Yesus justru membalikkan cara berpikir para murid yang menganggap bahwa jabatan dan kekuasaan itu identik dengan harga diri, identik dengan kemewahan, identik dengan kekayaan. Itu salah besar. Untuk menjadi yang terdahulu, harus menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan dari semuanya. Tentu hal ini menyebabkan nafsu berkuasa, nafsu menjabat menjadi tereduksi, tereliminir, digugat. Jika seseorang memiliki nafsu berkuasa dan menjabat. Mengapa? Karena Yesus justru ingin fokus pada kekuasaan melayaninya. Ini yang menjadi indikator, alat ukur agar menjadi orang besar, agar menjadi orang yang diperhitungkan, agar menjadi orang yang dapat mempengaruhi dunia ini, menjadi panutan bagi dunia ini, dan meningkatkan kualitas peradaban manusia. Saudara-saudaraku, hal itu sudah dibuktikan oleh kedua nama yang saya sebutkan tadi, yaitu Bunda Teresa dan Jose Mujica. Saya rindu karakter kedua orang besar tadi ada di dalam gereja, ada di dalam masyarakat kita, ada di negara ini, ada di dalam bangsa ini. Gereja menjadi inisiator dengan adanya karakter kekuasaan yang melayani itu. Paling tidak orang akan menjadikan gereja menjadi panutan, menjadi teladan bagi peradaban dunia ini. Kekuasaan yang melayani. Untuk itu, segeralah sadar dan merubah orientasi kekuasaan yang kita pahami selama ini. Dimanapun Bapak Ibu mengabdi. Baik di dalam instansi apapun. Baik sebagai aparatur negara. Baik sebagai penegak hukum. Apalagi sebagai pelayan gereja. Katanya pelayan gereja. Bahwa kekuasaan melayani itu, itulah jabatan. Kekuasaan bukan untuk mendapatkan privilege, hak istimewa.
Dan itu yang dibalikkan oleh Yesus ketika para murid berdebat satu sama lain untuk menyatakan siapa yang paling tepat untuk berkuasa dan berada di sekitar Yesus. Kerendahan hati dan kasih menjadi kekuasaan yang relevan saat ini. Kita rindu gereja di muka bumi ini berkarakter kekuasaan melayani yang rendah hati. Kita rindu gereja kita, gereja apapun di muka bumi ini, tentu termasuk Gereja Metodis Indonesia, merindukan bahwa ada karakter dua orang yang tadi saya sebutkan. Itu hidup, bertumbuh, berbuah di dalam gereja, sehingga dia memberikan warna bagi dunia ini, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kiranya kita sebagai pekerja, pengabdi, pelayan gereja, baik sebagai jemaat, baik sebagai majelis, lay speaker, dan apapun itu, mulailah dan miliki rasa rindu untuk melakukan yang terbaik. Tuhan memberkati kita. Salam sehat, salam perubahan. Tuhan memberkati kita. Amin.